Baik, perkenalkan nama saya Febe Priscilla Teva dengan NIM 2401140064, kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo SHMH dengan topik refleksi anak muda terhadap penegakan hukum di Indonesia, sebuah isu penting bagi negara kita. Buat apa mengklaim sebagai negara demokratis jika kepada jelata hukum justru begitu bengis? Bayangkanlah kita hidup pada 2030. Kira-kira apa yang terjadi dengan Indonesia 10 tahun yang akan datang? Bisakah kita membayangkannya? Bayangkanlah wajah hukum yang makin mirip sandiwara. Persidangan bergaya opera yang dituntun bukan oleh kitab undang-undang tapi oleh skenario yang bisa dirancang siapa saja. Penegakan hukum seharusnya menjadi fondasi utama bagi keadilan sosial. Tapi di Indonesia, realitanya sering jauh dari harapan. Kita masih sering melihat hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, hukum tegas kepada rakyat kecil, tapi lunak kepada mereka yang punya kuasa atau kekayaan. Sebagai anak muda, saya ingin percaya pada hukum. Tapi terlalu sering saya melihat bahwa hukum itu berpihak. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukum bisa dibeli dan keadilan seolah menjadi barang mewah. Keadilan terasa mahal, apalagi bagi mereka yang tak punya kuasa. Kita ingin hukum yang bukan hanya menghukum, tapi juga melindungi. Hukum yang hidup di hati rakyat, bukan hanya di ruang sidang. Namun, anak muda saat ini sudah tidak acuh terhadap penegakan hukum, karena mereka semakin sadar akan pentingnya keadilan dan kerap menunjukkan kepedulian melalui aksi sosial, kampanye digital, serta kritik terhadap aparat yang dinilai tidak adil. Keberanian mereka menyuarakan ketimpangan hukum membuktikan bahwa generasi muda bukan lagi sekedar penonton, melainkan bagian aktif dari perjuangan penegakan hukum yang lebih transparan dan berpihak pada kebenaran. Contohnya, kasus Mario Dandi yang viral tahun lalu. Kasus penganiayaan berat ini melibatkan anak pejabat pajak. Awalnya, banyak yang khawatir kasusnya akan diseret-seret atau ditutupi. Tapi karena tekanan publik, termasuk dari anak muda di media sosial, hukum akhirnya ditegakkan lebih transparan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik, terutama anak muda, bisa menjadi kekuatan pengasuhan. Dari refleksi ini, saya belajar bahwa penegakan hukum bukan hanya urusan aparat, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Anak muda harus kritis, berani bersuara, dan ikut mendorong perubahan, karena keadilan bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan.